Karena kalau kita itu makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, maka itu akan membuat kita ringan dalam melaksanakan ketaatan, ringan dalam beribadah, tidak berat, kemudian mudah dalam memahami ilmu-ilmu agama. Itu jika makanan yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang halal. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Malam hari ini kita hadir dalam majelis ilmu, majelis ta'lim Baitul Iman. Tujuan kita thalabul ilmi lillahi ta'ala. Kita pagi hari ini sampai pada pembahasan makna syahadat yang pertama. Telah kita jelaskan makna dasar dari syahadat yang pertama, yaitu bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidak ada pencipta selain hanya Allah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada selain hanya Allah. Itu makna dasar dari syahadat yang pertama. Kemudian muallif menyebutkan nama-nama Allah, al-asma al-husna, mulai dari lafzul jalalah Allah, al-wahid, al-ahad, al-awwal, al-qadim, al-hayyu, al-qayyum, al-baqi, al-daim, al-khaliq, al-raziq, al-alim, al-qadir, al-fa'alul lima yurid. Sebagian sudah kita jelaskan, yang belum kita jelaskan adalah nama Allah Ar-Raziqu. InsyaAllah akan kita bahas pada malam hari ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullah, al-fa'alu lima yurid ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-fa'alu kang moho agawe lima maring barang yuridu kang ngersakaken sapa Allah. Ma utawi perkara syaa kang wis ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah, kana mongko iku ana apa ma. Wa malan utawi perkara lam yasha kang ora ngersakaken sapa Allah, lam yakun mongko iku ora ana apa ma. Wala haula lan ora ana daya kanggo ninggalaken maksiat iku maujud. Wala quwwata lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni ketaatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungane Allah. Al aliyyi zat kang maha luhur derajate, al azimi tur kang maha agung kekuasaane. Mausufun kang den sifati bikulli kamalin kelawan saben-saben sifat sampurna. Munazzahun kang den suciaken ang kulli naqsin saking saben-saben sifat kurang. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa ora ana iku kamitslihi padane Allah syai'un utawi suwi-wiji. Wa huwa lan utawi Allah iku as-sami'u zat kang midanget, al-basiru tur zat kang mirsani. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna. Artinya al-asma' adalah alal kamal. Al-asma'ul husna artinya al-asma'u adallatu alal kamal.
nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Jadi kalau kita mengatakan Al-Asmaul Husna, artinya apa? Nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Maka semua nama-nama Allah itu maknanya menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Tidak ada yang menunjukkan sifat kurang, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dalam memaknai Al-Asma Al-Husna itu harus dimaknai dengan makna yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Tidak dimaknai secara harfiah yang itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini muallif Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan nama-nama Allah dan kita telah terangkan maknanya sebagian. Di antara nama itu, nama-nama Allah Al-Husna adalah Ar-Raziqu. Allah itu Ar-Raziqu, Ar-Razzaqu. Artinya allazi yusilul arzaqa ila ibadihi. Zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Itulah makna Ar-Raziqu. Zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Dan tidak ada Ar-Raziq kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyampaikan rizki kepada para hambanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka Ar-Raziqu atau Ar-Razzaqu itu termasuk Al-Asma Al-Khassah, nama-nama Allah yang khusus. Karena nama-nama Allah ada dua macam. Ada Al-Asma Al-Ammah, ada nama-nama Allah yang umum, boleh dinisbatkan kepada Allah, dinamakan untuk Allah, dan juga boleh dinamakan untuk selain Allah. Itu namanya Al-Asma Al-Ammah, nama Allah yang umum. Ada Al-Asma Al-Khassah, nama Allah yang khusus. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama itu. Itu namanya Al-Asma Al-Khassah. Nah, nama-nama Allah yang khusus itu diantaranya adalah Ar-Raziqu. Yang pertama lafzul jalalah, Allah. Ini khusus untuk Allah. Nggak boleh selain Allah diberi nama Allah. Misalnya seorang Muslim melahirkan atau memiliki anak sebagai Allah, nggak boleh selain Allah diberi nama Ar-Rahman. Kemudian Al-Khaliq juga nama khusus untuk Allah. Kemudian Ar-Raziq itu juga nama khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama itu. Al-Quddus, kemudian Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, kemudian Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki. Itu semuanya adalah nama-nama Allah yang khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Apabila ingin menamakan dengan nama itu, maka harus dikasih tambahan abad, abdun. Misalnya Abdullah, Abdur Raziq, Abdur Razzaq, Abdur Rahman, Abdul Khaliq. Nah, diberi abad. Nggak boleh hanya dinamakan Allah, dinamakan Ar-Rahman, dinamakan Ar-Raziq, nggak boleh. Harus diberi misalnya Abdur Raziq. Memanggilnya juga harus lengkap. Abdul Khaliq, Pak Abdul Khaliq, Pak Kiai Abdur Rahman. Dilengkapkan, tidak dipanggil dengan misalnya Pak Kiai Rahman atau Mas Rahman. Nggak boleh dipanggil seperti itu, karena Ar-Rahman adalah nama khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama itu. Jadi manggilnya ya Mas Abdur Rahman. Sebagaimana Mas Abdullah, nggak boleh dipanggil Mas Allah, nggak boleh.
Karena Allah itu adalah nama khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Allah, mungkin kita mudah menerimanya, tetapi Ar-Rahman juga sama dengan Allah. Al-Khaliq juga sama dengan Allah, dari sisi bahwa nama-nama itu adalah nama yang khusus untuk Allah. Tetapi selain nama-nama yang tadi kita sebutkan, itu adalah nama yang umum, boleh untuk selain Allah. Misalnya Rahim, boleh kita memiliki anak langsung diberi nama Rahim. Rahim saja namanya, Rahim saja. Artinya nggak ada depan atau belakangnya, Rahim tok. Atau misalnya Rauf saja, atau namanya Latif saja, nggak ada Abdul Latifnya, itu boleh. Rafi' boleh diberi nama Rafi', nama itu saja tanpa diberi abad sebelumnya. Ini karena apa? Ini adalah nama-nama Allah yang umum, boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Tetapi tentu memiliki makna yang berbeda. Ketika dinisbatkan kepada Allah, itu berbeda maknanya jika dinisbatkan kepada makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini masalah sepele, tetapi ini sering diabaikan oleh sebagian orang, sehingga sering orang nggak tahu, sehingga dia mendirikan TPQ, nama TPQ-nya diberi nama TPQ Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman. Nah, itu nggak boleh. Kalau mau ada kata Ar-Rahmannya, diberi misalnya Masjid Baitur Rahman. Nah, seperti itu caranya. Jadi ngasih nama pun ternyata ada ilmunya. Nah, memberi nama anak itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan ngasih nama, yang penting terdengar baik atau yang penting ada dalam Al-Quran. Nanti bahaya kalau asal ada dalam Al-Quran, itu ada asyaiton juga, ya. Nanti diberi nama Syaitoni, panggilannya Mas Tony, ya, misalnya. Jadi panggilannya keren Mas Tony, tapi ternyata nama panjangnya Syaitoni. Itu nggak boleh. Nama itu nggak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk memperbaiki nama, agar nama kita itu nama-nama yang baik, yang tidak melanggar syarak. Karena apa? Innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kalian nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Jadi ketika pada hari kiamat dipanggil satu persatu, dihisab, dipanggil itu dengan nama kita. Kalau di dunia nama kita jelek, di sana ya gimana? Kan malu nanti. Ternyata namanya nama yang buruk. Maka boleh kita mengganti nama kita. Kalau kita misalnya nama kita itu buruk, tidak baik misalnya, maka boleh kita mengganti nama. Tidak haram mengganti nama itu. Wah, nama saya kok kayaknya nggak baik misalnya, maka silahkan diganti. Kalau orang Jawa dibuatkan jenang abang misalnya, tapi bukan syarat gitu ya, bukan syarat. Boleh mengganti nama itu, tidak dilarang. Apalagi terkadang nama itu wajib diganti apabila nama itu melanggar aturan syarak. Jika misalnya ada seseorang namanya cuman Ar-Rahman saja, maka wajib diganti, dikasih abad di depannya, Abdur Rahman. Jadi wajib diganti kalau itu melanggar ketentuan agama, ketentuan syarak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang masalah nama, maka itu nanti panjang, ada ketentuan-ketentuan mana-mana nama yang baik dan mana-mana nama yang buruk, yang tidak boleh. Nama-nama yang baik tetapi tidak boleh untuk manusia, itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi nama yang terbaik
itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Khairul asma Abdullahi wa Abdurrahman. Dalam hadis disebutkan begitu. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tetapi jarang sekarang orang tua menamakan anaknya dengan Abdullah dan Abdurrahman. Meskipun itu dikatakan oleh Nabi nama yang terbaik. Nah, atau dengan yang lain, Abdul Khaliq, Abdul Razik, itu nama-nama yang baik yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah, diberi abad itu. Atau nama-nama para nabi dinamakan dengan Muhammad atau Ahmad, atau misalnya Sulaiman atau Adam atau Ibrahim. Itu nama-nama yang baik yang bisa dinamakan anak dengan nama itu. Atau dinamakan misalnya dengan nama-nama malaikat. Malaikat Jibril, Israfil misalnya, Azrail misalnya. Jadi Azrail itu malaikat mulia ya, malaikat mulia. Nggak boleh kita mencela malaikat Azrail. Nah, beliau malaikat yang mulia, termasuk pembesar para malaikat. Tapi nggak pernah ada kita mendengar seseorang menamakan anaknya dengan Azrail. Nah, atau nama-nama para wali, orang-orang soleh, para sahabat. Nah, itu juga baik kalau dinamakan dengan nama-nama tersebut dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Jadi Ar-Raziqu artinya zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Rizki itu artinya mayanfa'u walau haraman. Sesuatu yang bermanfaat meskipun haram, itu namanya rizki. Sesuatu yang bermanfaat meskipun haram, itu rizki namanya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah itu membagi rizki menjadi dua. Yang pertama ar-rizqu al-halal, dan yang kedua ar-rizqu al-haram. Ar-rizqul halal itu sesuatu yang bermanfaat hissan wa ma'nan. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, baik secara fisik maupun secara non fisik. Kalau kita memakan makanan yang halal, maka secara fisik akan bermanfaat. Badan kita bisa kuat, badan kita bisa tumbuh, bisa gemuk, bisa sehat, dan seterusnya. Itu berarti secara fisik bermanfaat. Dan juga akan bermanfaat secara maknan, secara non fisik. Karena kalau kita itu makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, maka itu akan membuat kita ringan dalam melaksanakan ketaatan, ringan dalam beribadah, tidak berat, kemudian mudah dalam memahami ilmu-ilmu agama. Itu jika makanan yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang halal, bermanfaat secara fisik dan bermanfaat juga secara non fisik, secara maknan. Berbeda dengan rizki yang haram. Kalau rizki yang haram itu hanya bermanfaat hissan, yanfa' hissan, hanya bermanfaat secara fisik, tetapi tidak bermanfaat secara maknawi, secara non fisik. Kalau ada seseorang setiap hari memakan makanan hasil curian, memakan makanan hasil korupsi, memakan makanan hasil riba misalnya, maka perutnya bisa kenyang. Dia makan, perutnya bisa kenyang, badannya bisa gemuk, perutnya bisa buncit misalnya karena memakan makanan yang haram itu. Badannya juga bisa tumbuh subur dengan baik, otaknya juga bisa cerdas otaknya. Nah, tetapi apa? Secara maknawi itu mengganggu, tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Kenapa? Karena yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi.
setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih utama bagi dia. Artinya dia akan diancam dengan azab nanti di neraka. Kemudian orang yang makanannya makanan yang haram, maka akan menjadikan hatinya itu mengeras, hatinya menghitam dan mengeras, sehingga sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami ilmu-ilmu agama, sulit untuk menerima nasihat, berat untuk dalam beribadah. Pokoknya kalau melakukan kebaikan itu berat sekali. Itu salah satu akibat dari memakan makanan yang haram. Karena itu kita harus memakan hanya makanan-makanan yang halal saja, tidak yang haram. Karena apa? Ancamannya selain dampaknya yang buruk di dunia, nanti ancamannya adalah ancaman neraka. Nanti api neraka, azab neraka nanti di akhirat. Dan orang yang memakan makanan yang haram itu doanya sulit untuk, artinya kebanyakan tidak dikabulkan. Dalam hadis yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi itu disebutkan ada orang yang begitu begitu semangat dia dalam beribadah dan berdoa kepada Allah, tetapi kemudian dia mengatakan ya Rabb ya Rabb, tetapi apa? Enggak dikabulkan. Anna yustajabu lahu, jauh dia dari dikabulkan. Kenapa? Karena mat'amuhu mashrabuhu itu haram. Apa yang dimakannya, apa yang diminumnya itu sesuatu yang haram. Maka dia meskipun sudah berdoa dengan sangat dengan sangat sungguh-sungguh, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat dari perutnya yang diisi dengan makanan-makanan yang haram, minuman yang haram. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang sedikit orang yang doanya mustajab, karena banyak orang yang makanannya tidak bersih. Tidak bersih artinya tidak halal, bercampur dengan sesuatu yang haram. Dan seterusnya. Karena itu kita harus waspada terhadap permasalahan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin, semuanya ada rizkinya masing-masing. Maka setiap orang kita tidak perlu khawatir dengan rizki, karena rizkinya sudah ada ketentuannya. Selama seseorang itu masih hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki dia. Hanya saja ada yang diberi bagian rizki yang banyak dan ada yang diberikan rizki yang sedikit. Tetapi setiap orang rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu seseorang hendaknya dia ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dari rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya. Yang disebut dengan apa? Qanaah. Qanaah itu artinya ridho dengan rezeki yang telah Allah bagikan untuknya. Apakah rezeki itu sedikit atau rezeki itu banyak, maka dia menerimanya, menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Maka orang yang seperti itu dia akan hidupnya tenang, hidupnya akan tenang dalam persoalan rezeki. Tetapi seseorang yang tidak menerima dengan rezeki yang telah Allah bagikan untuknya, maka dia tidak akan bisa menemukan ketenangan dalam kehidupannya. Rasulullah mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk berqanaah, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling kaya.
Karena al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu ibarat gudang harta yang tidak pernah habis. Gudang harta yang tidak pernah habis. Kalian punya gudang harta? Nggak pernah, lemari hartanya nggak punya. Nah, jadi apa? Ini gudang qanaah itu ibaratnya apa? Gudang harta yang tidak pernah habis. Nah, kalau kita punya gudang isinya penuh dengan uang misalnya, kalau diambili setiap hari akan habis. Tetapi qanaah itu adalah gudang harta yang tidak pernah akan habis. Artinya seseorang, selama di hati seseorang ada qanaah, maka seseorang akan merasa cukup dengan apa yang telah dia miliki, dengan apa yang telah Allah berikan untuk dia. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menentukannya. Kenapa kita kemudian mengkhawatirkan sesuatu yang Allah sudah tentukan untuk kita? Hadirin rahimakumullah, ini akan panjang jika diuraikan. Kita fokus kepada makna ar-raziqu. Jadi Allah adalah zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Al-alimu, al-alimu artinya Allah adalah zat yang maha mengetahui dengan ilmu yang azali abadi, berbeda dengan ilmunya makhluk. Allah alim la kal ulama. Ilmu Allah itu azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. La yasbiquhul jahal, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Seperti ilmu kita. Ilmu kita yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sementara ilmu Allah tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah, baik yang di bumi ini maupun yang ada di langit. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Daun gugur, setiap daun gugur Allah mengetahuinya. Ada orang kita mengedipkan mata, Allah mengetahuinya. Setiap tetesan air hujan turun, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahuinya dengan ilmu yang azali abadi, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak didahului oleh kebodohan. Berbeda dengan ilmu kita. Ilmu kita didahului oleh kebodohan. Dulu kita ketika lahir, kita tidak mengetahui apa-apa. Bahkan tidak tahu siapa nama ibunya, bahkan tidak tahu siapa nama kakaknya, siapa nama ayahnya, siapa nama keluarganya. Setelah menjadi besar, menjadi tahu, kemudian tahu, bertambah ilmunya. Asalnya nggak tahu, kemudian menjadi tahu. Ketika masuk di sekolah, semakin banyak yang dia tahu. Semakin dewasa, semakin banyak yang dia tahu. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, ada ilmu-ilmu yang dulu sudah dia ketahui, sekarang lupa. Sekarang menjadi lupa. Sehingga sebagian orang mengatakan, dulu waktu saya sekolah, saya misalnya bisa, saya tahu, atau saya hafal misalnya juz amma, sekarang sudah enggak lagi. Dulu saya hafal kitab Jurumiyah, sekarang sudah lupa, dan seterusnya. Itu namanya ilmu makhluk, ilmunya makhluk. Sementara ilmu kita, ilmunya Allah tidak seperti itu. Tidak, dulu enggak tahu kemudian menjadi tahu. Tetapi Allah dengan ilmunya yang satu, yang azali abadi, mengetahui segalanya.
Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus resapi. Kita harus sadari bahwasanya Allah itu alim. Kita harus sadari bahwasanya Allah itu alim. Kalau kita menyadari dalam diri kita bahwasanya Allah itu alim, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena sebagian orang itu bermaksiat itu karena dia tidak menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang dia lakukan. Seandainya di setiap waktu kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang kita lakukan, maka kita insya Allah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berupa kemaksiatan kepada Allah taala. Karena itu dahulu ada seorang yang menjadi wali karena ketika dia masih kecil dididik, ditanamkan dalam hatinya bahwasanya Allah alimun bi, Allah muttali'un alayya, Allah itu mengetahui aku, Allah mengetahuiku. Sehingga apa? Ketika itu sudah menancap dalam hatinya, maka tidak ada waktu bagi dia kecuali dia menyadari bahwa Allah selalu mengetahui dirinya, sehingga dia tidak lagi bermaksiat kepada Allah, yang akhirnya orang ini kemudian menjadi seorang waliullah. Jadi Allah alim, Allah itu al-alim, dan kita harus tahu itu dan kita sadari itu. Al-Qadir, Allah Al-Qadir, Allah itu artinya yang disifati dengan sifat kudrah, sifat kuasa yang sempurna, sifat kuasa yang sempurna. Dengan sifat kudrahnya itu Allah mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Dengan sifat kudrahnya itu Allah meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Jika ada sesuatu yang dulu nggak ada, kemudian ada, maka ketahuilah bahwasanya adanya sesuatu itu dengan kudrahnya Allah. Dan jika kita menemui sesuatu dulunya ada, sekarang sudah nggak ada, maka tiadanya itu adalah juga dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat kudrah Allah mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Al-fa'alul lima yurid, Allah al-fa'alul lima yurid. Ini diambil dari ayat Al-Quran. Al-fa'alul lima yurid artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang dia kehendaki pada azal dengan mudah, tanpa ada satupun makhluk yang bisa menghalangi terjadinya. Jika Allah menghendaki sesuatu, telah menentukan terjadinya sesuatu, maka Allah menciptakan sesuatu itu dengan mudah, tanpa ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi terjadinya sesuatu yang telah Allah kehendaki, yang telah Allah tentukan terjadinya pada azal. Itulah makna al-fa'alul lima yurid. Kalau Allah telah menghendaki pada azal seseorang itu mati pada hari ini, maka meskipun 1000 dokter spesialis bekerja sama untuk menyelamatkan nyawanya, nggak akan berhasil. Kenapa? Allah sudah berkehendak bahwa dia mati, maka nggak akan ada yang bisa mampu untuk menyelamatkannya. Karena apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, maka Allah menciptakannya dengan mudah tanpa ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan rizki kepada seseorang, maka nggak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi sampainya rizki itu kepada hambanya itu. Sebaliknya, jika Allah tidak berkehendak untuk memberikan rizki kepada seseorang,
maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan rizki kepadanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, enggak ada orang yang bisa menghalangi jika Allah itu memberi kepada kita, enggak ada yang bisa menghalanginya. Meskipun ada berapa, misalnya 1000, saking banyaknya 1000 perampok bekerja sama untuk menghalangi sampainya rizki yang telah Allah tentukan untuk kita, maka dia nggak akan bisa.